Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Amin. senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami. Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan, Engkau Allah yang senantiasa memberkati. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena Engkau Allah El Shaddai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pujian penyembahan boleh kami naikkan. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, pengurapan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Pengurapan Tuhan untuk hamba-Mu. Dan kami sebagai umat-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Shalom. Satu anugerah yang luar biasa di mana kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Firman Allah pada malam hari ini bertemakan jalanmu tak terselami menurut konteks Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 dan Mazmur pasal 73. Jalanmu tak terselami menurut konteks Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 dan Mazmur pasal 73. Di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 firman Allah berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami, tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, surat Roma merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, dan paling berpengaruh. Mungkin karena alasan-alasan itulah surat ini diletakkan di depan ke-13 suratnya yang lain. Paulus menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia bukan Yahudi. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan tema kita dan yang terdapat di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di mana di dalam ayat-ayat ini Paulus menyadari bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia muliakan, Allah yang dia ketahui adalah Allah yang besar, Allah yang agung, dan Allah yang mulia. Di dalam ayat 33 tadi, di mana Paulus berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Dan dilanjutkan di dalam Roma pasal 11 ayat 34 sampai 35, di mana di sana dikatakan bahwa Paulus mengatakan, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya?" Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Paulus bukan hanya menyatakan Allah yang begitu besar, tetapi Paulus memulai mengkaitkannya dengan dirinya. Di sini Paulus mengkaitkan kesadaran akan Allah yang begitu besar dengan aku yang begitu kecil. Segala sesuatu yang kita miliki, apapun juga yang ada di dalam hidup kita, kita seharusnya menyadari bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kesadaran akan Allah yang begitu besar dan kita yang begitu kecil akan memberikan dampak yang sangat besar di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan.
Tetapi di dalam pikiran dunia, hal ini justru terbalik. Dunia menganggap manusia itu begitu besar dan Allah itu kecil. Kata aku yang menentukan segala sesuatu di dalam hidup manusia. Ini menjadi sesuatu yang sangat kontras. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Daniel pasal 3 ayat 15, di mana di sana ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Dia berkata, "Dewa manakah yang mampu melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Namun Tuhan kemudian menyatakan kuasanya dengan menyelamatkan yaitu hamba-hambanya yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita banyak mengerti Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan tentang kebenaran ini. Tetapi kita tidak selalu konsisten dan tidak menjadi nyata di dalam kehidupan kita bahwa Allah itu besar, yang mulia, dan manusia harus bergantung dan taat kepadanya. Khususnya di dalam hidup kita muncul perasaan tidak puas akan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita mulai mengeluh kepada Tuhan, kita seolah-olah lebih pintar daripada Tuhan. Ketika kita marah kepada Tuhan, maka di balik itu kita menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang kita alami. Seolah-olah jalan kita lebih bijaksana daripada jalan Tuhan. Tentu kita tidak secara terbuka menyatakannya. Tetapi itulah yang ada di balik pikiran kita. Ungkapan-ungkapan seperti, kalau saya punya uang yang lebih banyak, kalau saya lebih cantik dan sebagainya, pasti saya lebih berbahagia. Menyatakan ketidakpuasan kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tidak puas, kita mulai merasa kita lebih pintar, lebih bijaksana dibandingkan dengan jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika Paulus berkata di dalam Roma pasal 11 ayat 35, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima termasuk hidup kita sendiri itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita boleh diselamatkan dan dibenarkan di dalam Tuhan dan mengalami segala sesuatu di dalam hidup kita, itu semua adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hal ini adalah benar, tetapi bukan berarti kita tidak boleh bergumul dengan jujur untuk menyatakan bahwa kita ini tidak mengerti. Kadang-kadang kita menganggap Tuhan tidak adil. Mengapa kita mengalami hal-hal seperti ini? Di dalam kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Kita boleh mengerti bahwa Tuhan ingin kita boleh datang kepadanya. Tuhan mau kita bergumul di hadapannya. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Hal inilah yang perlu kita menyadari. Ya. Dan hal ini nampak sekali Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal 73. Di mana di dalam Mazmur pasal 73 nanti Bapak Ibu Saudara sekalian tolong dipahami dengan baik dan dibaca berulang-ulang berkaitan dengan Mazmur 73 ini. Di sana menceritakan contoh bagaimana seorang anak Tuhan boleh bergumul dengan berat di hadapan Tuhan. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28 Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf, seorang pemimpin musik Imam Lewi di Bait Allah. Asaf sebagai seorang Imam Lewi yang bertugas mengatur dan memainkan musik dan pujian di Bait Allah. Di bawah Daud mencurahkan isi hatinya dengan jujur dan apa adanya. Betapa dia cemburu kepada kemakmuran orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak berbakti kepada Allah, tidak takut akan Allah, tapi kenapa hidupnya lebih bahagia? Hidupnya kelihatannya lebih nyaman, hidupnya lebih bersukacita, tidak mengalami penderitaan. Itulah yang dilihat oleh si pemazmur ini. Tepat sekali kalau mazmur ini sebenarnya diberi judul, ya tema ini dari ayat pertama 28 itu
kalau boleh diberi tema pergumulan dan pengharapan. Asap sebagai seorang pemimpin rohani ternyata bergumul dengan sebuah pertanyaan. Mengapa orang fasik makmur dan semakin kaya sementara orang saleh menderita dan miskin? Maka apa hidup ini seperti tidak adil? Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, memahami jalan Tuhan ternyata tidaklah mudah. Memahami kehidupan yang rancangan Tuhan ternyata tidaklah mudah. Kalau kita melihat di dalam Mazmur ini ada kesan yang jahat malah diberkati secara materi. Hidup mereka sehat-sehat, tidak mengalami kesusahan dan derita. Sementara orang yang saleh dan takut akan Tuhan malah mengalami penderitaan dan susah. Bukankah itu seringkali terjadi di dalam hidup kita? Sepertinya Asap meragukan kedaulatan dan keadilan Allah. Memang kadang-kadang dalam penderitaan orang percaya bisa tergoda untuk meragukan pemeliharaan dan kebaikan Allah. Jujur, secara pribadi saya tidak tahu situasi kondisi Bapak Ibu saat ini seperti apa. Mungkin ada yang sakit, dan sakit itu tidak terduga. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin ketika Bapak Ibu sudah bekerja dengan begitu giatnya, semangat, namun penilaian orang-orang di sekeliling kita mungkin termasuk pimpinan tidak menghargainya. Asap mengalami depresi rohani yang luar biasa Bapak Ibu, yang membuatnya jadi tawar hati dan cemburu kepada orang-orang fasik yang makmur, kaya, gemuk, dan sehat-sehat, padahal mereka menghujat Allah. Sedangkan dia menjaga hidupnya dalam kekudusan dan takut akan Allah, malah menderita dan sengsara. Tepatlah kalau seorang penasir menjuluki manusia ini adalah mazmur pengakuan. Pengakuan yang jujur dari seorang pemimpin musik dari Imam Lewi. Yang cemburu kepada kemakmuran orang fasik dan tawar hati. Bahkan hampir-hampir dia murtad kepada Allah. Dan bahkan hampir-hampir mundur dari pelayanan sebagai imam musik di bait Allah. Coba nanti Bapak Ibu baca dalam ayat 2 dan juga 15. Di sini pemazmur menyimpulkan, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam pasal 73 ayat 1, di sana dia mengakui, di mana ayat tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Namun ayat selanjutnya mengatakan apa? Dalam ayat yang kedua, Asap berkata, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Pemazmur mau menjelaskan bagaimana dia bisa sampai kepada kesimpulan itu, yaitu melalui pergumulan dari seorang anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, Paulus menyimpulkan sungguh besar, agung, dan mulianya Tuhan. Tetapi di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, hal ini terjadi dengan otomatis. Kita boleh mempertanyakan Tuhan, bahkan Tuhan mengundang kita untuk bergumul, bertumbuh di dalam iman kita. Kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, pasti ada kesulitan yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kita untuk bergumul menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya adalah tantangan yang berhadapan dengan COVID-19. Kalau kita tidak bergumul, itu justru berbahaya. Kalau kita mentaati Tuhan, maka kita pasti bergumul. Seperti pemazmur tadi. Di sini pemazmur bergumul, dia mau taat kepada Tuhan. Tetapi melihat bahwa orang yang menghina Tuhan hidupnya lancar, sedangkan pemazmur sendiri menghadapi segala macam kesulitan. Memang sangatlah kontras. Jalan Tuhan susah diselami, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 4 firman Allah berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini penjelasan dari pemazmur, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-14, dia berkata di sana, namun sepanjang hari aku kena tulah. Maksudnya kata tulah itu bisa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam keseharian. Dan kena hukum setiap pagi.
Jadi hidup mereka, orang-orang atau pemazmur ini yang takut akan Tuhan, justru dikasih malapetaka, diizinkan malapetaka menimpanya. Itu. Lalu kalau kita membaca selanjutnya di dalam ayat-ayat itu, saudaraku, ada sebuah kesimpulan pemazmur ini marah dan datang kepada Tuhan di dalam ketidakmengertiannya. Kembali saya katakan, pemazmur ini marah dan datang kepada Tuhan di dalam ketidakmengertiannya. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Tetapi kalau kita melihat selanjutnya, maka pergumulan tersebut tidak terhenti sampai di situ. Tuhan kemudian membukakan jalannya seperti di dalam Mazmur 73 ayat 16 sampai 17. Di sana firman Allah berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur tadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu membaca ayat pertama sampai 23, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami berkaitan dengan jalanmu tak terselami, Bapak Ibu. Di sini kita melihat ada perubahan yang terjadi di dalam diri pemazmur sebenarnya. Yang pertama, bahwa pemazmur ini mulai mengerti bagaimana melihat dengan benar tentang kehidupan yang sebenarnya. Di dalam Mazmur 73 ayat 18, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di sana firman Allah berkata, sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Orang-orang yang hidupnya lancar dan jauh dari masalah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sesungguhnya menghadapi bahaya besar. Begitu mudah terpeleset dan binasa. Sikap pemazmur berubah dari merasa iri menjadi menaruh rasa kasihan kepada mereka. Berhati-hati ketika Bapak Ibu berada dalam zona nyaman. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, happy-happy. Coba renungkan baik-baik, flashback ke belakang. Ketika kita sehat, walafiat, ya, seakan-akan berkat melimpah semuanya, pernah nggak kita merenungkan hal ini? Bukankah seringkali kita malah meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan dengan berbagai alasan, dengan kesibukan lah, mau ketemu si A, si B lah, oh ada urusan ini, urusan itu, minggu depan masih ada gereja, masih ada ibadah. Bukankah seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu? Kita bisa melihat banyak contoh dari kehidupan sehari-hari di mana banyak orang yang kaya dan sukses, tetapi kemudian hidupnya menjadi keropos, berdiri di tempat yang licin, dan kemudian jatuh di dalam berbagai masalah keluarga, seperti kecanduan obat, bahkan terjerat dengan korupsi, dan lain sebagainya. Itu tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Oleh sebab itu berbahagialah engkau, kalau saat ini kau berada dalam kondisi tidak berada pada zona nyaman. Saat ini kau mengintrospeksi diri, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang terjadi, entah itu sakit penyakit, ataukah masalah-masalah yang ada. Ingat, masih ada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dia mulai menyadari akan dirinya yang begitu kecil. Mazmur 73, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam ayat 21-22, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dumbu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Pemazmur mulai menyadari akan dirinya yang begitu kecil di hadapan Tuhan. Jelas dikatakan, aku dumbu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Dia tadinya marah kepada Tuhan, merasa Tuhan salah dan tidak adil. Tetapi kemudian mulai sadar siapa dirinya. Ketika pemazmur mulai masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, dia mulai menyadari bahwa dirinya seperti binatang liar, sadar betapa kecil dan tidak berdayanya dirinya. Setiap orang yang mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bila engkau mengenal dengan benar, akan sadar betapa kecilnya, betapa kita tidak berdayanya di hadapan Tuhan. Kita akan tahu bahwa kita tidak mungkin untuk mentaati Tuhan dengan kekuatan dan usaha kita sendiri. Saya yakin kita berada di bawah kasih karunia dan pendudukan diri kita kepada Tuhan.
Tuhan mengingatkan bahwa untuk menjadi muridnya kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kalau kita mau betul-betul untuk mentaati Tuhan, kita akan tahu betapa kecil dan tidak berdayanya kita. Betapa kita harus memerlukan Dia, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Betapa kita harus bergantung kepada Dia. Sadar bahwa Tuhan kita dapat berbuat apa-apa untuk kita. Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, di mana pemazmur mulai menyadari betapa besar, betapa agung, dan betapa mulianya Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh yaitu Rasul Paulus tadi. Di dalam Mazmur 73, 24, Bapak Ibu, dikatakan di sana, tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita harus merenungkan, betulkah kita percaya Tuhan itu besar? Betulkah Tuhan itu berkuasa? Mampukah Tuhan melakukan segala perkara buat kita? Kalau kita percaya itu, salah satu ekspresinya adalah kita harus berani menyatakan di dalam doa kita. Dan menjadi sebuah bagian dari kredo pengakuan kita bahwa Allah kita adalah Allah El Shaddai. Dengan doa yang benar dan sungguh-sungguh kita akan menyatakan bahwa kita tidak berdaya dan percaya terus akan Allah yang besar yang akan memimpin di dalam kebenaran. Itu yang seharusnya kita pahami, itulah yang harusnya kita mengerti. Kita harus datang, berdoa, bersujud. Di dalam doa itu kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus mengatakan yang bekerja bukanlah dia, melainkan anugerah Tuhan yang bekerja. Kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Biar kita boleh menyadari keagungan Tuhan, tunduk dan taat mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan bahkan apa yang melampaui apa yang kita pikirkan. Apakah saudara ingin di dalam berjemaat kita menyaksikan Tuhan bekerja di dalam hidup kita? Siapakah yang boleh menyadarkan orang akan dosa mereka? Hanya Roh Kudus yang melakukannya. Siapa yang membawa orang bertobat? Hanya Roh Kudus yang melakukannya. Kita hanyalah sebatas alat dalam menyampaikan kebenaran berita Injil kepada orang-orang tersebut. Siapa yang boleh membenarkan dan menyelamatkan orang? Siapakah yang boleh membuat orang bertumbuh menjadi orang Kristen yang matang? Itu semua hanyalah berkat anugerah daripada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, apakah kita sudah merasa bangga dengan memiliki Yesus? Apakah kita sudah merasa cukup dengan Yesus? Apakah kita sudah merasa puas dengan anugerah keselamatan dari Allah melalui Yesus? Jangan kita merasa cemburu dan iri dengan kemakmuran orang-orang di sekeliling kita, yaitu orang-orang fasik. Dan jangan sampai kita ingin seperti mereka. Menambah harta benda dan senang selamanya. Padahal kita sudah memiliki keselamatan kekal yang lebih berharga daripada emas, perak, ataupun permata. Mari kita membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Allah. Lebih dekat lagi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Baik secara pribadi, entah itu melalui doa, melalui permohonan, melalui ucapan syukur. Dan marilah kita belajar untuk hidup betul-betul memiliki saat teduh. Dan itu akan hal yang menolong kita. Dan marilah kita mau hidup bersama di dalam ibadah-ibadah raya. Agar rohani kita semakin terbuka, melihat indahnya kekekalan surga, dan mata jasmani kita semakin tertutup oleh fananya kemuliaan dunia, dan mata rohani kita semakin terbuka. Ada kemuliaan Allah yang ingin dinyatakan olehnya. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dan juga penulis Mazmur. Belajar mentaati firman Tuhan, agar kita betul-betul memahami jalan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Memahami jalan Tuhan butuh pengorbanan. Mengalami jalan Tuhan
membutuhkan, yaitu harga diri. Tapi saya yakin Bapak Ibu mampu melakukan semuanya itu. Dengan situasi kondisi COVID-19 ini, mari kita semakin hati kita berkobar-kobar. Mari kita semakin bersemangat di dalam membangun relasi kita bersama dengan Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan memberikan imun yang kuat di dalam tubuh kita. Bukankah itu yang kita butuhkan dalam menghadapi COVID-19 ini? Mungkin selama ini kita tidak memahami jalan Tuhan. Tapi percayalah, ketika kau membangun relasi dan dekat dengan Tuhan, maka kau akan tahu jalan-jalan Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Untuk firman Allah. Mari kita berdoa bersama. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mungkin dengan situasi kondisi COVID-19 ini, semakin banyak masalah pergumulan dalam hidup kami. Seakan-akan kami tidak berada di dalam zona yang nyaman, justru zona bahaya yang menghadang kami. Tetapi kami berterima kasih dengan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Ajarlah kami untuk memahami jalan-Mu. Kalau COVID-19 Tuhan izinkan terjadi dan harus berdampingan dengan kami semua umat-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat akal budi, bahwa Engkau Allah yang tak dapat terselami, pikiran yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tetapi kami tahu Engkau adalah Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kami tahu situasi kondisi COVID-19 ini yang membuat kami khawatir, membuat kami cemas, takut Tuhan. Sehingga kekebalan tubuh kami menjadi lemah dan kami mudah diserang oleh penyakit-penyakit di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kalau malam hari ini ada yang kena COVID-19, atau mungkin reaktif Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Allah jamah, Allah pulihkan. Kiranya mereka memiliki hati yang gembira, imun mereka semakin kuat Tuhan. Itu yang kami inginkan, hanya Engkau yang mampu menolongnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang sehat. Ajarlah mereka untuk taat, menjaga protokol kesehatan sesuai dengan pemerintah, anjuran pemerintah yang diberlakukan. Tuhan, kami sadar, kami tahu Engkaulah sumber pertolongan pengharapan bagi kami. Karena itu kami pertaruhkan seluruh umat-Mu khususnya yang ikut dalam ibadah aplikasi Zoom ini ke dalam tangan Allah. Kiranya Tuhan memberikan kecukupan dalam hidup mereka, baik dalam hal jasmani maupun rohani. Allah cukupi. Karena kami tahu ke Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Karena itu kami pertaruhkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu, Bapa. Bangunkan kami, Tuhan. Kesadaran kami untuk kami selalu membangun relasi dalam ibadah. Bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu. Bersama dengan umat-Mu. Bersukacita di dalam Engkau. Beria-ria di dalam Engkau. Maka kami akan memiliki-Mu yang kuat untuk tubuh kami. Sehingga kami mampu memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Inilah kerinduan dan harapan kami. Kiranya Tuhan yang mampu mewujudkannya. Kami serahkan seluruh umat-Mu sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, mari kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.